Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini saya mau memberi contoh Contoh penguraian 3 vektor ya. Langsung saja di sini vektor. Maaf saya menggunakan papan tulis karena biar hitungannya nanti jelas dan menuliskannya juga lebih leluasa. Ini misalnya saya punya vektor yang ini gini. Ini X, Y. Kemudian ini misalnya 37 derajat. Ini adalah F. Ini gini. Nah. Ini agak ke sini. Jadi ada 3 buah vektor F1, F2, ini F1 gitu, saya panjangkan. Ini F3, ini F2 ya. Ini misalnya 10 Newton, yang ini adalah 20 Newton, yang di sini adalah 60 Newton. Nah, jika ada 3 vektor seperti itu yang tertera pada diagram kartesius ya, maka ketiga vektor tersebut ini membentuk sudut 53 ya. Nah, ketiga vektor tersebut yang ini juga 53, Oke. Ketiga vektor tersebut kita uraikan satu-satu. Caranya gimana? Sesuai dengan ini misalnya kita mencari resultan ya, resultan dari ketiga vektor ini. Maka yang pertama adalah kita uraikan menurut sumbu masing-masing. Sumbu X dulu. Sumbu X, kita lihat apa saja yang ada pada sumbu X. Nah, yang pertama F1. F1 kita uraikan terhadap sumbu X, maka gimana nih? Nah, kita pakai garis bantu seperti ini, arahkan ke sumbu X, maka ini loh adalah F1X, gitu. F2-nya juga. Nah, ini kita proyeksikan terhadap sumbu X, gini. Nah, ini dia. Maka ini loh yang dinamakan F2X, gitu. Yang F3 juga. Nah, ini kita tarik garis begini, garis bantunya. Nah, ini dia. Kita proyeksikan ini adalah vektor F3X. Artinya, kenapa kalau ini jadi XXX? Artinya F1 atau komponen vektor F atau vektor gaya 1 pada sumbu X. Yang ini juga vektor F2 pada sumbu X, vektor F3 pada sumbu X. Begitu ya, paham? Nah, sekarang yang ada pada sumbu X kita jabarkan dulu. Nah, kita tulis dulu ini berarti sigma Fx. Ya, artinya sigma itu jumlah gaya vektor gaya pada sumbu X, gitu artinya. Sama dengan kita tulis F1 karena ke kiri negatif, ke kanan positif. Maka di sini kita bisa tulis negatif F1X begitu. Ditambah ya, karena F2 dan F3 berada di sumbu positif. F2X ditambah F3X gitu. Sama dengan F1X, perhatikan, dia tidak mengapit sudut. Mana sih maksudnya? Nah, ini loh. Jadi komponennya tadi kan F1 ya, ada F1 sama F1X. Berarti kan ini nih. Nah, dua vektor ini tadi, yang awalnya F1 kita proyeksikan terhadap F1X, berarti kan ini yang berpengaruh. Maka dia kan tidak mengapit sudut, karena sudut yang diketahuinya 53. Berarti ini menggunakan sin. Begitu cara mengingatnya. Jadi ini min F1, ini F1 masukkan, min F1 sin 53 derajat. Ditambah F2, F2-nya mana? Ini kalau ini gimana?
F2 ada F2X, berarti F2X adalah F2 cos karena dia mengapit. Oke, paham? Gitu caranya. Mengingat cos 37 derajat ditambah, bentar saya geser sedikit. Nah, ditambah F3 karena dia ngapit ya, berarti cos 53 derajat. Oke. Kelihatan enggak? Oke, saya geser sedikit lagi. Oke. Nah, sekarang ini kita masukkan nilainya. F1 min 10 sin 53 itu adalah 0,8. Nanti saya beritahu ininya, catatan ya, untuk sin konstan sin 53 berapa, cos 37 berapa, cos 53 berapa, nanti saya kasih catatan sendiri. Sin 53 0,8 ditambah F2-nya adalah 60 kali cos 37. Cos 37 itu 0,8 sama. Ditambah F3-nya 20. 20 cos 53 itu 0,6. Oke, sekarang kita hitung. 10 kali 0,8 berapa? Iya. Berapa ya? 8 ya. Min 8 ditambah 6 kali ini. Oke. 6 kali 8 ini kan 6 kali 8 ya, sama aja. Berarti 48 ditambah 12. Gini kan. Ini dikurangi nih. Oke, 8 40 ya. 40 ditambah ini 52. Berarti 52 Newton. Itu hasilnya. Paham sampai sini? Oke, kita next ke FY sekarang. Sigma FY ya.